Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Jadi hari ini masuk pertemuan 10 ya tentang assignment atau penugasan. Jadi masalah ini, masalah penugasan atau assignment ini masih berhubungan dengan masalah transportasi ya. Kemarin sudah kita bahas di transportasi itu ada tiga metode ya, metode barat laut, metode biaya terendah, dan metode Vogel ya. Nanti kita lihat seperti apa penugasan itu. Nah, ini kita lihat. Oke, jadi ini masih merupakan kasus khusus gitu ya. Jadi di dalam masalah transportasi, di mana setiap sumber dan setiap tujuan itu memiliki satu unit barang ya. Nah, kalau masih diingat yang kemarin yang transportasi gitu ya atau transhipment itu, sumber itu atau tujuan itu bisa menerima barangnya lebih dari satu unit ya. Misalnya sumber dari Jakarta itu ya berapa misalnya 100 gitu ya. Ini 100 unit itu ya disebar ke beberapa tujuan bisa gitu ya. Tapi karena di sini di assignment ini eh, barangnya hanya satu gitu ya. Jadi satu unit saja. Jadi otomatis kan yang menerima kan ya satu tujuan saja ya. Nah, sisanya tujuan lain kan nggak mungkin dapat gitu ya, nggak mungkin dapat satu unit barang itu ya karena sudah di diterima oleh tujuan ya, tujuan tertentu misalnya tujuannya banyak. Yang terima misalnya tujuan satu, yang lainnya tujuan 2, 3, dan 4 itu yang nggak menerima pastinya. Nah, kemudian nah itu bedanya ya antara transportasi. Jadi masalahnya kalau satu unit itu bisa kita anggap sebagai penugasan ya atau assignment. Di sini seperti masalah transportasi itu ada istilah sumber dan tujuan gitu ya. Kalau di penugasan itu misalkan saja ya di sini sumbernya sebagai pekerjaan, kemudian tujuannya adalah sebagai orang yang bekerja atau pekerjanya ya. Jadi tergantung kasus ya beda juga ya sumber dan tujuannya nanti. Kadang-kadang pekerjaan itu bisa sebagai tujuan tuh ya. Nah, atau nanti ada pekerja dan mesin, ya nanti ada contohnya. Itu mesinnya sebagai tujuan, pekerja atau operatornya sebagai sumber, ya. Kemudian tujuannya masih sama ya seperti transportasi, yaitu bagaimana meminimumkan bobotnya ya. Di sini bobot itu bisa berupa waktu, itu ya. Jadi waktunya yang diminimumkan atau dipilih waktu yang tercepat, gitu ya. Kemudian ada upah yang paling minimum berarti ya upah yang murah gitu ya. Nah, upah yang murah tapi kerjanya bagus, ya, hasilnya bagus gitu. Kemudian, nah ini langsung kita lihat contoh saja. Nah, di sini ada uh, studi kasus, ya, misalnya ada seorang pelatih renang, dia punya 4 orang perenang, gitu ya, yang akan dilombakan pada 400 meter gaya ganti perseorangan. Di mana jadi kalau 4 orang berarti kan satu orang kan 100 meter ya. Nah, di sini dari 4 perenang ini diwajibkan harus menggunakan gaya yang berbeda-beda. Ya, jadi nggak boleh sama ya antara perenang satu dan lainnya. Nah, kemudian waktu tempuhnya itu bisa kita lihat di dalam tabel ini. Jadi misalnya perenang satu menggunakan gaya punggung. Oh ya, gayanya ada 4 ya, gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya bebas. Di sini perenang satu menggunakan gaya punggung itu butuh waktu 65 detik ya, satuannya detik.
Kalau perenang 1 dengan gaya dada, ya lebih lama lagi 73 detik, ya. Nah, yang dia bagus itu perenang jadi kalau kita lihat dari tabel ini, mereka itu Pak semuanya ya, 1 sampai 4 ya, eee, sama-sama mahir gitu ya, mahir dalam gaya bebas ya. Jadi lebih mahir pada gaya bebas. Kita lihat waktunya lebih cepat daripada gaya yang lain. Karena tadi berhubungan, tiap renang itu kan nggak boleh gayanya sama ya, pakai gaya renang yang sama, ya kan nggak mungkin semuanya pakai renang 1 sampai 4 ini menggunakan gaya bebas semua, kan nggak mungkin. Jadi harus ada salah satu yang menggunakan gaya bebas, yang lainnya harus berbeda deh. Nah itu bagaimana, apa, menempatkan atau mengalokasikan gitu ya, setiap perenang ini pakai gaya mana. Nah itu yang perlu kita pecahkan pada masalah penugasan ini. Di sini kita lihat, kalau kita coba-coba ya, misalnya di sini ada percobaan 1 sampai 3 gitu ya, atau kemungkinan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi dicoba-coba itu apa, kita alokasikan tuh, perenang 1 tuh pakai gaya apa gitu ya. Misalnya percobaan 1, perenang 1 itu pakai gaya punggung, perenang 2 pakai gaya dada, perenang 3 pakai gaya kupu-kupu, perenang 4 pakai gaya bebas. Kalau total waktunya 261 detik, ya. Kalau kita bandingkan dengan percobaan nomor 2 itu lebih cepat 2 detik ya, 259 detik. Nah, kalau kita coba-coba kan, ya seperti biasa itu pasti belum tentu hasilnya sudah yang paling optimal atau paling minimum gitu ya. Nah, itu masalahnya di situ, sampai kapan kita atau harus berapa banyak percobaan yang harus kita buat. Nah, kan nggak ada jaminan gitu ya, supaya mendapatkan hasil yang optimal gitu ya. Nah, makanya pakai metode di penugasan ini ya seperti biasa kita mengerjakan sekali sekali apa, tahap gitu ya, langsung mendapatkan hasil yang optimal. Nah, nanti kita lihat caranya bagaimana supaya langsung dapat hasil yang optimal, tanpa coba-coba lagi. Nah, misalnya di sini ada contoh yang lain ya. Jadi lihat di tabelnya ada pekerja A, B, ya, kemudian ada pekerjaan 1 dan 2, di mana di dalamnya ada bobotnya ya, bobotnya misalnya waktunya, misalnya pekerja A itu kalau mengerjakan pekerjaan 1 butuh waktu 3 gitu ya. Kemudian pekerja B kalau mengerjakan pekerjaan 1 itu butuh waktu lebih lama, 7 ya. Ini bisa juga kita selesaikan dengan masalah, pakai 3 metode yang ditransportasi ya. Nah, cuma nanti di sini misalnya coba contoh misalnya menggunakan metode biaya terendah. Nah, kalau di awal kan kalau metode biaya terendah kan kita cari, bobot yang terkecil dulu ya, yang nanti akan kita isi dengan unit semaksimal mungkin ya. Nah, jadi unit apa, yang disimpan itu kan maksimal 1 ya kalau di penugasan ya. Nilainya cuma 0 dan 1 aja. Jadi 0 itu ya ada, apa tidak ada, 1 itu ya ada gitu ya. Kemudian, nah ini karena pilih biaya terkecil, pilih 2 ya berarti ya, pilih 2. Ini kalau biaya terendah ya, misalnya saya lingkarin misalnya, biaya terendah misalnya, terus kan kita arsir ya biasa kalau menggunakan metode transportasi supaya nggak dipilih lagi gitu ya, supaya nggak dipilih lagi baris 1 karena sudah mencukupi gitu ya. Istilahnya pekerja B jangan ngambil lagi pekerjaan 2 gitu ya, karena pekerjaan 2 ini sudah diambil oleh pekerja A gitu ya, makanya kita arsir. Atau sebaliknya gitu ya.
pekerja pekerja A itu ya dia sudah mengerjakan pekerjaan 2, ya, jangan mengerjakan pekerjaan yang lain, seperti pekerjaan satu, ini kan kita coret. Ya, pokoknya pokoknya pekerja A itu harus pekerjaan 2. Nah, kan sisanya yang belum diarsir kan yang ini ya, yang 7 ya, 7. Nah, kalau kita jumlahkan kan, nah nilainya kan 9 ya, 9. Tapi kalau kita pakai metode yang lain, misalnya metode barat laut, ya kan mulainya dari kanan bisa juga ya. Ya dari kiri ya, dari kiri atas. Nah, ini pakai warna yang lain sebentar. Nah, berarti kan gini ya, dari kiri atas ya, sisanya kan yang ini. Jadi 3 tambah 4 ya 7, lebih cepat. Ya. Ya sebenarnya bisa juga ya menggunakan metode transportasi gitu ya. Maka nanti ya seperti metode biaya terendah itu kan kita atau metode barat laut itu kan yang jelas kita harus uji ya. Mungkin perlu direvisi tabelnya atau enggak ya. Nah, tapi nanti di metode di penugasan ini kita nggak menggunakan 3 metode ini. Nanti ada yang lebih cepat lagi ya yang khusus penugasan. Jadi nggak perlu ya prinsipnya sama seperti transportasi cuma nggak terlalu ribet gitu ya. Hanya menghitung selisih aja, kurang tambah-tambahan, kurang-kurangan gitu ya seperti itu. Ya, selanjutnya ini masalah penugasan. Jadi eee, minimumkan gitu ya, fungsi tujuannya minimumkan. Jadi bagaimana meminimumkan bobot ya. Ini fungsinya fungsi Z itu adalah jumlah dari, setiap elemen di matriks ya, C11 kali X11 ditambah C12 kali X12 gitu ya. Nah itu semua ditambah, ya baris dan kolomnya gitu ya. Jadi ketemu Z-nya. Kendalanya untuk yang kendala yang pertama ini adalah untuk yang barisnya ya. Barisnya untuk kendala yang kedua adalah, kolomnya maksud ya. Dan jumlah dari X, Y, J itu ya sama dengan 1 gitu ya. Nah, karena kan satu tugas atau satu sumber ya untuk satu tujuan saja ya, kan satu saja, nggak boleh dimiliki oleh tujuan yang berbeda, nah ya. Nah, jadi maksimal satu. Kemudian nah bisa juga sebenarnya menggunakan metode simplex ya, cuma nanti agak karena banyaknya variabel longgar atau slack gitu ya, otomatis nanti untuk proses komputasinya atau proses perhitungannya itu akan lebih, sangat tinggi ya. Jadi kalau pakai komputer, ya butuh hardware yang mumpuni gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu GPU, apa-apa gitu ya, itu kalau training data yang besar gitu ya. Itu yang ada kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Kekurangannya ya butuh komputasi yang lama gitu ya, kalau pakai metode simplex. Nah, kalau di dalam penugasan ini nanti kita pakai algoritma Hungarian namanya ya. Jadi di algoritma ini, nah prinsipnya sama seperti transportasi, yang pertama adalah kita tentukan penyelesaian visible awal. Nah, kalau di transportasi visible awalnya kan kita kerjakan dengan menggunakan salah satu dari 3 metode yang ada ya, metode barat laut, biaya terendah, atau Vogel, ya silakan pilih. Itu hasil visible awal. Tapi nanti kalau di algoritma Hungarian nggak pakai seperti itu, ya seperti tadi saya bilang hanya menghitung selisihnya aja ya, kurang-kurangan lah gitu. Dan nanti ada uji optimalitasnya. Uji optimalitasnya di sini jika sudah optimal itu harus maka proses bisa dihentikan, tapi kalau belum optimal itu lakukan langkah ketiga. Jadi optimalitasnya, di sini kita pakai jadi kita pakai apa ya, kita buat garis-garis gitu ya di dalam matriksnya. Nah, di mana setiap
garis itu yang dia menutupi nilai 0 ya, nilai 0 dari hasil dari selisih yang kita lakukan di tahap nomor 1. Kemudian yang ketiga itu revisi tabel untuk meningkatkan optimalitas, berarti ada perubahan, apa, nilai-nilai di elemen tabelnya ya atau matriksnya sehingga supaya optimal. Oke, ini terus dilakukan berulang kali gitu ya sampai optimal. Ini kita lihat salah satu-satu ya. Untuk menyelesaikan visible awal, yang pertama adalah, setiap baris kita lihat ya, setiap baris itu kita tentukan sel yang bobotnya terkecil ya. Kemudian setelah ketemu bobot yang terkecil, kita kurangkan dengan, nilai elemen yang lain, nilai sel yang lain gitu ya, dengan bobot terkecil tersebut. Nah, itu kan jadi main kurang-kurangan lah gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi yang nomor satu kan barisnya ya, baris satu, baris 2, baris 3 kita cari bobot terkecilnya, dikurangkan. Gitu juga untuk yang langkah kedua, untuk kolomnya juga gitu ya, kolom satu, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya, kita cari selisihnya. Kemudian yang ketiga dengan menyelesaikan langkah 1 sampai 2, maka setiap baris dan setiap kolom itu pasti nilainya tidak ada negatif ya. Bahkan di sini dicari yang angka 1 dan 2 itu kan selisihnya ya. Nah, yang satunya angkanya 6, yang satunya angkanya 5, selisihnya berapa? Selisihnya 1 ya, 6 kurang 5 1. Nggak mungkin nilainya negatif. Kemudian, akan bernilai paling sedikit tuh akan bernilai ada 0 yang jumlahnya 1 ya, nolnya sebanyak 1. Ya kenapa 1? Karena mungkin pas, ya bukan mungkin lagi ya, pasti nah di posisi sel yang bobotnya terkecil itu kan dia dikurangi dengan dirinya sendiri ya. Jadi kan ya hasilnya 0 gitu ya. Nah kemudian elemen 0 ini yang nanti kita sebut dengan variabel basis. Kalau di transportasi itu, yang kita isi ya, itu sebagai variabel basis dan rumusnya yang jumlah pengisian kan jumlah sumber tambah jumlah tujuan itu dikurangi 1 gitu ya. Tapi kalau di penugasan enggak seperti itu. Kemudian uji optimalitas, nah itu ya. Di sini kita tutup dengan garis gitu ya. Jadi nilai 0 itu, nah dia akan optimal jika jumlah garis yang menutupi 0 itu ada sebanyak jumlah baris atau jumlah kolom ya. Di sini n baris dan n kolom itu ya, sama-sama pakai n, berarti, bentuk tabelnya atau matriksnya itu, apa, persegi gitu ya, seimbang. Jadi jumlah baris itu pasti sama dengan jumlah kolomnya. Nah, maka paling banyak akan dibutuhkan n garis, itu maka kita bisa simpulkan dia optimal. Tapi kalau kurang gitu ya, kalau kurang dari n, maka perlu kita lakukan revisi karena belum optimal. Dan yang langkah terakhir itu kita revisi tabel gitu ya. Jadi untuk merevisi tabel itu kita lihat dari garis yang kita buat di uji optimalitas ya. Nah, nanti akan terbentuk dari garis itu ada 3 jenis sel gitu ya. Sel pertama adalah sel yang tidak tertutup garis atau elemen tidak tertutup garis. Kemudian, nah yang tidak tertutup garis ini pasti bukan 0 ya, pasti di dalamnya tidak ada 0 karena yang 0 itu kan kita sudah tutupi dengan garis. Kemudian jenis yang kedua ya adalah sel yang ditutupi 1 garis, yang kena 1 garis ya. Kemudian sel yang ketiga adalah sel yang, tertutup, hasil dari perpotongan 2 buah garis horizontal, 2 buah garis ya, ya jadi garis horizontal ketemu dengan vertikal ya. Jadi seperti cabang 4 gitu ya. Kemudian sel jenis kedua dan ketiga pasti mengandung 0. Nah untuk revisinya kita fokus ke sel
jenis pertama dan jenis ketiga ya. Jenis pertama itu yang tidak kena garis dan jenis yang ketiga itu yang kena 2 garis. Yang kena 1 garis itu kita nggak nggak apa-apakan gitu ya nilainya. Untuk iterasi berikutnya tinggal di copy paste saja untuk sel jenis kedua. Nah, untuk yang revisi tabel ini ada tahapannya atau algoritmanya. Jadi tentukan sel yang tidak tertutup garis, ya, berarti sel jenis pertama, ya. Kita tentukan yang mana yang bobotnya terkecil. Kemudian bobot yang terkecil itu kita asumsikan di sini misalnya sebagai C gitu ya. Kemudian yang kedua, kurangkan setiap sel yang tidak tertutup garis dengan C. Nah, ya, jadi sel jenis pertama itu kita kurangkan dengan C. Kemudian yang ketiga, itu tambahkan setiap sel yang tertutup 2 garis dengan C. Itu kan sel yang tertutup 2 garis itu kan adalah sel jenis ketiga ya, kita tambahkan dengan C. Jadi yang sel jenis pertama kita kurangkan, sel jenis yang ketiga kita tambahkan dengan C. Nah, itu saja sih, main kurang-kurangan dan tambah-tambahan. Kemudian selanjutnya, setelah mendapatkan tabel yang optimal, kita kembali ke kasusnya ya, supaya menyimpulkan dari ya membaca dari tabel hasil optimal itu supaya mendapatkan kesimpulan yang tepat gitu ya. Caranya adalah yang pertama adalah carilah baris atau kolom yang hanya memuat sebuah nol. Jadi jumlah nolnya tunggal gitu ya. Jadi mau di baris 1, 2, 3 itu semua kita cek, kolom 1, 2, 3 dan seterusnya kita cek. Kalau ada yang nolnya jumlahnya 1, nah itu sebagai hasilnya gitu ya. Kemudian hapuslah baris dan kolom yang sesuai dengan sel terpilih tersebut. Nah, di sini maksudnya hapus itu kita arsir ya, seperti animasi metode-metode transportasi lainnya tuh arsirnya tuh yang coklat gitu ya, supaya kita nggak bisa milih lagi. Supaya kita nggak bisa milih lagi untuk yang lainnya, sumber atau tujuan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 itu sampai semua sumber atau tujuan itu kita sudah alokasikan, ya, sudah kita dapatkan penempatan tugasnya di mana. Nah, di sini kita lihat contohnya masih sama seperti yang tadi, pelatih perenang ya, pelatih renang. Ini soalnya sama ya. Nah, di sini kita buat tabel awal ya, tabel awal. Tadi kan langkahnya adalah menentukan visible awal dulu. Nah, ini adalah langkah visible awal. Ini 6573 ini adalah bobotnya ya. Lihat dari tabel ini. 65, 73, 62, 57 itu lihat dari bobot. Kemudian kita tadi menghitung selisihnya ya, untuk barisnya dulu ya, baris 1. Jadi jangan sampai kebalik kolomnya dulu, kemudian baris. Tapi yang benar itu barisnya dulu, hitung selisihnya, baru kolomnya hitung selisih. Kita sekarang lihat baris 1. Baris 1 ya, ada 4 bobot gitu ya. Mana yang terkecil bobotnya? Yang terkecil adalah 57 gitu ya. 57. Nah, kemudian kita hitung selisihnya dari elemen yang ada di baris 1. Jadi 65 kurang 57, 8. 73 kurang 57, 16. 62 kurang 57, 5. 57 kurang 57, 0. Ya, jadi seperti tadi paling sedikit tuh ada 1, 0. Ya. Gitu juga untuk baris kedua. Nah, bobot yang terkecil adalah 58. Kita kurangi 67 kurang 58, 70 kurang 58, 65 kurang 58, 58 kurang 58. Oke, baris 3 dan 4 juga gitu ya, hitung selisihnya. Oke, terus nah, sekarang kan baris sudah, sekarang kolomnya ya. Kolomnya jangan pakai tabel awal, tapi pakai tabel hasil dari selisih yang di baris ya. Sekarang lihat kolomnya, kolom 1, bobot terkecilnya adalah 8 ya. Jadi dihitung selisihnya ya untuk kolom 1.
8, 8 kurang 8, 0, 9 kurang 8, 1, 13 kurang 8, 14 kurang 8, ya. Kolom yang kedua, ya, 12, 16 kurang 12, 12 kurang 12, 17 kurang 12, 12 kurang 12. Nah, dan seterusnya. Jadi kolomnya ini singkatan ya, PDKB ya. Gaya punggung, dada, gaya kuku, gaya bebas. Oke, selanjutnya kita uji optimalitas ya. Nah, uji optimalitas tadi kita tutup di 0, angka 0 itu dengan garis ya, yang sesedikit mungkin ya. Jadi tadi kan optimalnya kalau barisnya ada 4 atau kolomnya ada 4, itu garisnya yang bisa disebut optimal tuh ya harus ada 4 garis gitu ya, yang menutupi 0. Nah, kalau bisa sesedikit mungkin ya jangan dipaksa ya 4 garis. Ya nanti bakalan salah juga nanti pada saat membuat kesimpulan. Nah, di sini kita tutup ya. Nah, caranya pilih yang nolnya terbanyak ya. Ada di kolom 4 ya, kolom B. Itu kita garis. Jadi kita tutup ya nolnya. Kemudian bisa nih mana nih? Kolom 2 gitu ya. 2, kemudian baris 1 ya. Nah, kan tinggal yang ini ya, tinggal yang di K nolnya. Nah, ini cukup dengan 3 garis. Angka 0 itu sudah tertutup semua. Gitu ya. Nanti untuk pengerjaannya pasti dari setiap orang tuh bisa beda-beda ya bentuk garisnya seperti apa. Nggak dipermasalahkan, yang penting nanti hasilnya ya. Itu akan pengaruh ya. Mungkin nanti dari kalian ya, mahasiswa satu mungkin garisnya seperti ini, nanti mahasiswa yang lain garisnya berbeda ya nggak masalah gitu ya. Cuma nanti akan mempengaruhi kan tadi ya tiga jenis sel tadi ya, ada jenis sel pertama itu yang tidak terkena garis, sel kedua yang kena satu garis, sel ketiga itu ya, jenis yang ketiga itu kena 2 garis. Nah, itu akan mempengaruhi nanti perhitungan di revisi tabelnya kalau berbeda garis. Gitu ya. Kemudian, nah ini karena jumlah garisnya ada 3 maka tidak optimal gitu ya, maka kita harus lakukan revisi. Nah, revisi yang pertama, itu kan yang pertama kita fokus ke yang sel yang tidak terkena garis ya. Kita cari yang bobotnya terkecil. Bobot yang terkecil yang tidak terkena garis kan ada ya bobotnya yang tidak terkena garis ada 1, 5, 6, 2, 9, 13. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 1 ya. Nah, kalau yang di langkahnya tadi, kalau untuk sel yang jenis pertama itu kita kurangi dengan C ya. Nah, C-nya di sini adalah 1. Nah, jadi yang tidak terkena garis ini kita kurangi dengan 1 ya. Nah, sekarang yang fokus dulu yang tidak terkena garis ya. 1, 5 kurang 1, 6 kurang 1, 2 kurang 1, 9 kurang 1, 13 kurang 1. Sekarang, nah sel jenis pertama sudah selesai. Sekarang yang pengaruh dengan revisi kan adalah sel jenis ketiga ya, yang perpotongan 2 garis. Nah, seperti ini ya, perpotongan 2 garis. Ada di 4 dan 0 ini. Nah, itu. Di sini kalau perpotongan 2 garis kita nggak kurangi, tapi kita tambah dengan C ya. C-nya tadi 1. Berarti 4 tambah 1 ya, dan 0 tambah 1. Yang hanya terkena 1 garis langsung aja di copy paste sama hasilnya untuk di tabel revisian. Ya. 0, 0, 5, 0, atasnya 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian kita kembali lagi uji optimalitas, kita buat garis seperti ini ya, kita tutupin 0, kira-kira berapa sih banyak garisnya. Nah, di sini sudah dikatakan optimal, cuma nggak digambarkan garisnya. Coba kita gambar garisnya, ada berapa gitu ya. Nah, pilih yang banyak nolnya itu ya.
pakai warna biru. Nanti ya, banyak nolnya, kita pilih. Ini. Nah, gini ya, jadi nolnya kita coret ya. Ini ada baris 2 gitu ya. Nah, kemudian bisa seperti ini gitu ya. Bisa seperti ini gitu ya. Kan ketutup nih. Sudah 4 garis ya, berarti sudah benar. Karena barisnya ada 4. Jadi sudah optimal. Bisa saja nanti yang berbeda dari kalian. Garisnya tadi kan saya di bawah. Kalau kalian di atas, boleh juga gitu, nggak masalah. Gitu ya. Kan 4 juga. Yang jelas nanti akan mempengaruhi, kan ada sel yang tidak terkena garis, ini 4, 5, 8, 12. Nah, kalau pakai yang tadi, nah, kalau yang pakai yang tadi, nah, ini yang tidak terkena garis itu adalah 4, 5, 8. Ya, jadi itu nanti akan mempengaruhi eh, revisi selanjutnya, ya, kalau terjadi revisi. Ini karena sudah optimal, nah, maka kita simpulkan, ya. Kita simpulkan kembali ke kasusnya. Jadi tadi cari yang nolnya banyaknya ada 1 ya, di baris 1 kolom. Kita cek satu-satu nih. Misalnya baris 1, nolnya ada berapa? Ada 2 ya. Baris 2, nolnya ada 3. Baris 3, nolnya ada 1. Nah, misalnya kita lingkarin atau arsir gitu ya. Kemudian baris 4, nolnya ada 2. Sekarang kolom 1 ada 2, kolom 2 ada 2, kolom 3 ada 1, ya. Kolom 4 ada 3. Otomatis ada hasil kesimpulannya, perenang 1 pakai gaya kupu-kupu, perenang 3 pakai gaya bebas. Ya. Sekarang tentukan dari perenang 2 dan 4 yang belum kita tentukan. Ya. Ini ya. Nah, kita arsir warna coklat supaya nggak dipilih ya antara kolom dan barisnya. Jadi sisa ini. Sekarang kita cari lagi yang nolnya 1 ya. Kalau baris 2, nolnya ada 2 gitu ya. Baris 4, nolnya ada 1 ya. Maka kita harus bulatin ya. Seperti ini ya. Nanti kan kita arsir ya. Kolom D kan sudah terpenuhi ya. Nah, sisa yang ini. Maka perenang 2 itu pakai gaya punggung. 3, perenang 4 pakai gaya dada ya, seperti itu. Supaya hasilnya optimal. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau kita simpulkan, untuk jumlah totalnya adalah 253. So, kita coba-coba tadi kan 259 ya. Kan ternyata masih ada yang lebih cepat lagi ya, untuk konfigurasi gaya renang dan perenangnya siapa ya. Oke, gitu ya. Kemudian kita lihat nih kasus-kasus khusus ya. Jadi misalnya kasus tidak seimbang seperti biasa, kalau tidak seimbang antara sumber dan tujuan, kita harus tambahkan dummy ya. Dummy di bagian yang kurang tersebut. Untuk biayanya kita isi dengan 0 ya, karena dummy itu kan bohongan ya. Kita anggap tidak ada ya 0 gitu ya biayanya. Nah, misalnya di sini contohnya, di tabel ini ya. Jadi ada 4 pekerja dan 3 pekerjaan ya. Nah, kan pasti ada salah satu pekerja yang nggak dapat pekerjaan ya. Dan supaya seimbang kita tambahkan dummy dulu di pekerjaan ya, pekerjaan nomor 4 dengan biaya 0 ya.
Ini kita lihatin aja langsung tabelnya, ini nggak ada animasinya. Jadi tambahkan yang ini ya, yang bintang ini. Jadi kolom 4-nya adalah dummy-nya ya, dummy-nya. Nilainya yang lain ini sesuai dengan soal gitu ya. Kemudian seperti biasa untuk visible awal cari selisih barisnya ya. Nah, barisnya, nah yang B ini hasil dari selisih kolom ya. Jadi yang untuk barisnya tidak digambarkan. Kenapa nggak digambarkan? Karena nilainya sama seperti A gitu ya. Di tabel A ini ya, matriks A. Misalnya di sini, kita hitung selisih barisnya ya. Jadi bobot terkecilnya untuk baris pertama kan 0 ya. Nah selisihnya ya 7 kurang 0 ya sama ya. 3 kurang 0, 3 juga. 5 kurang 0, 5. 0 kurang 0, 0. Nah untuk baris kedua, tangan terkecilnya 0. Ya 2 kurang 0, 2, 2. 2 kurang 0, 2. 1 kurang 0, 1. 0 kurang 0, 0. Jadi sama seperti tabel A ya. Kemudian yang B ini adalah kolomnya ya. Soalnya kolom 1 ini yang terkecil kan 2 ya. Jadi selisihnya 7 kurang 2, 5, 2 kurang 2, 0, 6 kurang 2, 4, 3 kurang 2, 1. Kolom yang lainnya sama juga gitu ya, selisihnya. Kemudian yang C ini kita uji optimalitas dengan membuat garis ya, menutupi angka 0 itu. Ternyata di sini hanya butuh 2 garis saja untuk menutupi semua angka 0. Jadi karena kan harusnya optimal kan 4 ya, 4 garis. Karena lebih kecil dari 4 ya harus revisi ya. Ini yang pertama kita tentukan yang sel yang tidak terkena garis, cari yang bobotnya terkecil. Bobot terkecil adalah 1 ya. Berarti dikurangi ya untuk yang sel jenis pertama. 5 kurang 1, 4. 1 kurang 1, 0. 4 kurang 1, 3 ya. 4 kurang 1, 3. 3 kurang 1, 2. 2 kurang 1, 1. 1 kurang 1, 0. 2 kurang 1, 1. 6 kurang 1, 5. Nah, yang kena perpotongan 2 garis itu kita tambahkan dengan 1 ya. Nah, di sini. Yang hanya terkena 1 garis ya sama ya, copy paste saja. 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Kemudian dari D ini kita uji optimalitas lagi gitu ya. Kita buat garisnya. Ya di sini dikatakan kalau D itu sudah optimal ya. Nah, coba kita buat garisnya. Nah, ini kita buat garisnya. Garisnya harus ada 4 ya. Jadi jangan paksa apa ya, kalau memang dia kurang apa garisnya butuh 3 gitu ya. Jadi jangan dipaksa 4 supaya optimal gitu ya. Jadi supaya nggak salah nanti ya pas kesimpulan. Kalau kesimpulannya agak janggal, otomatis mungkin ada kesalahan, bisa dicek mungkin tahap sebelumnya ya pada saat melakukan uji optimalitas sudah optimal atau enggak. Nah, ini kita lihat dulu garisnya, misalnya garisnya seperti ini gitu ya, kita tutup nolnya dan tutup nolnya seperti ini. Kemudian boleh horizontal gitu ya, untuk baris 1, boleh vertikal gitu ya, mana-mana. Oke, boleh. Mana-mana ya, mungkin nanti ada yang buat seperti ini ya nggak apa-apa juga ya, yang penting ketutup nolnya. Nah ini kan garisnya ada 4 ya, atau seperti ini kan tadi 4 juga gitu ya nggak masalah. Jadi sudah optimal ya. Nah, sekarang tinggal menentukan kesimpulannya. Kesimpulannya cari yang jumlah nolnya 1 ya, setiap baris atau kolom. Kita cek ya, baris 1, 2 nolnya, baris 2, 3 nolnya, baris 3, 1 nolnya, baris 4, 2 ya. Kolom 1, 2, kolom 2, 2, kolom 3, 1 ya. Kemudian kolom 4 ada 3. Kesimpulannya untuk sementara ini ya, pekerja 2 mengerjakan pekerjaan 3, pekerja 3 mengerjakan pekerjaan nomor 4, dummy.
Nah, karena dummy pekerjaannya kan nggak ada, berarti yang nganggur itu adalah pekerja nomor 3, ya. Yang lainnya nanti kita lihat. Saya hapus dulu. Oke, jadi ini ya. Sisanya pekerja setelah diarsir ya. Jadi sisanya pekerja 1 mengerjakan pekerjaan 2 gitu ya. Pekerjaan 2 dan pekerja 4 mengerjakan pekerjaan nomor 1. Jadi semua sudah kebagian tugas masing-masing. Gitu ya. Dengan total biaya 7. Oke, selanjutnya kemudian alternatif penyelesaian gitu ya. Alternatif penyelesaian ini maksudnya kalau kita pada ini ya, jadi lebih ke arah hasil optimalitasnya ya. Setelah optimalitas, kan kita cari ya nolnya tadi yang jumlahnya tunggal ya, terus setiap baris satu tuh, yang setiap baris atau kolomnya ya, kita cari jumlah nolnya tunggal satu. Tapi kalau nggak ketemu, nah ada kemungkinan apa solusi penyelesaiannya itu bisa lebih dari satu alternatif penyelesaian. Ya. Nah, seperti ini misalnya contohnya. Misalnya di sini ada pekerja ya, pekerja ada 5 orang, ada A, B, C, D, E. Pekerjaannya ada 5 juga, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada bobotnya ya, bobotnya setiap hubungan antara pekerja dan pekerjaan. Ini kita lihat, mungkin langsung saja ya, mungkin nanti kita lihat setelah optimalitasnya ya. Karena ini caranya sama ya, caranya sama. Tabel awal dulu, hitung selisihnya per baris gitu ya. Kemudian setelah ini hitung selisih per kolomnya ya. Nah ini yang kolom 1 yang paling kecil 3, ya, hitung selisihnya 5 kurang 3 gitu ya. Ini kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 ya. Kemudian uji optimalitas. Nah ini karena nolnya pas ini ya 1, 2, 3. Nah itu ya 3. Supaya optimal kan harus butuh 5 garis ya. Karena ini 5 baris. Jadi 5 garis. Kita coba ini. Nah, jadi 3. Karena kurang dari 5 ya harus direvisi ya. Revisinya pertama yang sel yang tidak terkena garis. Yang paling kecil bobotnya adalah 1. Nanti dikurangi ya. 2 kurang 1 gitu ya. 2 kurang 1. Yang seperti ini ya. 3 kurang 1, 2. 3 kurang 1, 2. Dan seterusnya. Kemudian sel yang tertutup 2 garis. Nah itu kita tambahkan dengan 1. 0 tambah 1. Dan 0 tambah 1. 1, 1 gitu. Yang lainnya itu sama seperti nilai sel yang tertutup 1 garis. Oke, selanjutnya kita uji optimalitas ya. Uji optimalitas seperti ini. Ya, ternyata masih perlu direvisi, garisnya ada 4 gitu ya. Hasil revisinya seperti ini, langsung aja ya. Kemudian kita garis lagi ya. Udah 5 enggak gitu ya? Udah 5 garisnya. Oh, masih kurang. Perlu revisi ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini kita garis lagi gitu ya. Oh, ya, ini sudah optimal. Nah, garisnya nggak digambarkan. Coba kita gambarkan. Garisnya harus ada 5 gitu ya. Mana yang banyak nolnya? Ini ya, kolom 1. Kemudian ada ini, kolom 4. Silakan ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa.
ini ya. Nah, bisa seperti ini gitu ya. Jadi harus coba-coba itu ya, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, kalau ya optimal gitu ya. Jadi ada 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5, terus tutup nolnya. Kemudian kita simpulkan gitu ya. Nah, cari yang nol, jumlah nolnya tunggal gitu ya. Ini ada di C4 dan D2 ya. D2. Tarsir dulu. Nah, kemudian kita cari lagi yang tunggal. Baris A ada 2, baris B ada 2, baris E ada 3. Enggak ada yang 1 ya. Kemudian kolom 1 ada 3, kolom 3 ada 2, kolom 5 ada 2. Nah, enggak ada yang 1. Karena seperti itu, ya kita jadi pasti ada aja solusi alternatif gitu ya. Nah, misalnya kita pilih A1 atau A5 gitu ya. Nah, 1 atau A5 alternatifnya, A1 atau A5. Kalau A1 dia apa saja gitu ya. Kalau A5 apa saja, nanti kita lihat. Kalau A1 kita tutup dulu, A1 kita arsir. Nah, cari yang nolnya 1 ya, B3 gitu ya. B3. Kita tulis di sini B3, kita arsir lagi, sisa E5 ya. Kemudian kalau A5 kita pilih, ya kita kembali lagi ya seperti di tabel sebelumnya. Kita pilih A5, nih kita arsir, maka kita pilih, nah nggak ada yang tunggal nih, baris B 2, baris E 2 juga, kolom 1 2, kolom 3 2, nanti sama-sama 2 berarti ada alternatif ya, misalnya kita pilih B1 dan satunya B3, B1 dan B3. Kalau pilih B1 gitu ya, kan harus pilih E3 ya. Kalau pilih B3, maka kita pilih E1. Kalau kita jumlahkan totalnya, bobotnya, itu pasti sama ya dari 3 alternatif ini. Tinggal ditambah aja, tambah ya. Ini dalam kurung ini 4 tambah 6, tambah 10, tambah 2, tambah 6. 4 tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 3 gitu ya. Dan bawahnya 2 tambah 9. Hasilnya sama-sama 28 ya. Nah, seperti ini. Jadi boleh pakai penyelesaian nomor 1, 2, 3 karena bobotnya sama, 28 ya. Itu disebut alternatif penyelesaian. Jadi bisa lebih dari satu solusi penyelesaian. Kemudian yang berikutnya, kasus khusus berikutnya ada alokasi terlarang gitu ya. Jadi misalnya di sini ada suatu, lihat contoh aja ya. Di sini ada operator, misalnya dia tidak bisa menjalankan mesin 4, mesin 3 ya. Jadi dia tidak mengerti cara apa menggunakan mesin 3 ya. Jadi jangan sampai operator 1 itu karena dia nggak bisa mesin 3 ya jangan sampai hasil penugasannya itu ditempati di mesin 3. Nah, itu kan akan kacau itu ya, nanti kan akan lebih lama nanti kerjanya. Itu juga untuk operator 3 dia nggak bisa menjalankan mesin 4, ya mungkin karena nggak ngerti gitu ya. Nah, supaya dia nggak dipilih gitu ya, maka kita beri dia dengan bobot M gitu ya. M di sini adalah bilangan positif terbesar tuh ya, bilangan positif besar. Jadi nanti yang strip-strip ini kita kasih M ya. Ini ya, M. Untuk langkah-langkahnya sama ya, hitung selisih baris dan selisih kolom gitu ya. Kemudian diuji optimalitasnya pakai garis, beberapa garis ya, titik angka nolnya. Ya mungkin langsung saja ya, nanti bisa dicoba sendiri.
Kemudian di sini hasil apa? Yang D ini sudah optimal gitu ya. Kemudian kita simpulkan sesuai dengan yang E, maka operator satu itu mengerjakan mesin nomor 4 ya. Nah, jadi kan nggak mungkin tadi kan yang nggak ngerti mesin 4 itu kan operator 3 ya. Nah, tapi di sini dikerjakan oleh operator satu. Kemudian mesin nomor 3 dikerjakan oleh operator nomor 2 ya. Hanya dari yang satu ya. Jadi operator 3 ini mengerjakan mesin 2, sisanya operator 4 mengerjakan mesin 1 ya. Itu solusinya. Kemudian ada kasus lagi. Nah, itu misalnya ada mesin baru nih, mesin baru ya. Dari contoh soal yang ini ya, ada mesin baru berarti mesinnya ada 5 gitu ya. Operatornya masih tetap ada 4. Nah, otomatis kan nggak seimbang ya. Perlu kita tambahkan dummy. Dummy-nya ada di operator ya. Bisa kita tambahkan dengan operator 5 ya tuh ya. Nah, operator 5. Di sini biayanya kalau dummy ya 0 gitu ya, 0 semua. Untuk 2128 ini ya tergantung soal ya, tergantung soal ini biaya operator 1, 2, 3 dan 4 untuk mesin 5 itu adalah 2128. Ya tergantung soal. Sini kita lihat seperti ini, sama seperti tadi ya. Jadi angka untuk yang lainnya itu ya seperti contoh yang sebelumnya. Untuk mengerjakannya garisnya karena ada barisnya ada 5, maka garis supaya optimal itu harus ada 5 garis ya. Caranya sama gitu ya. Ya kita hitung selisihnya gitu ya, hitung selisih baris dan kolomnya, uji optimalitas garis-garisnya gitu ya. Kalau yang C ini belum optimal ya, karena garisnya ada 4, sedangkan butuhnya 5 garis ya, harus direvisi yang C. Nah yang D ini sudah optimal gitu ya, yang D-nya sudah optimal. Bisa dicoba buat latihan buat garisnya ya, buat garisnya bagaimana supaya ketutup 0. Untuk kesimpulannya, cari yang nilai nolnya tunggal gitu ya. Ini yang tunggal itu kolom 1, nolnya 1. Kolom 2, nolnya 1. Nah, itu langsung ketemu ya. Kolom 3, nah masih 2. Kolom 4, 1 ya, nolnya. Kolom 5, banyak gitu ya. Nah, kemudian barisnya sekarang baris 1, 2, baris 2, 2, baris 3, 1 ya. Baris 3, 1. Ini lingkarinnya. Baris 4, ya. Baris 5, gitu ya, seperti itu. Baris 4, 1 ya, sudah sama seperti tadi kolom 2, ya. Baris 5, ada 2, ya. Kesimpulannya di sini seperti ini ya. Jadi, karena ada mesin baru ya, nomor 5, nah kira-kira mesin mana yang digantikan oleh mesin nomor 5, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang digantikan oleh mesin nomor 5 itu adalah mesin nomor 1 ya. Karena mesin nomor 1 ini dikerjakan oleh operator dummy, kan operatornya nggak ada gitu ya. Otomatis kan mesin satunya ya nggak bekerja gitu ya, nggak ada yang mengoperatori gitu ya. Jadi mesin 5 itu bisa diganti oleh operator satu ya, supaya mendapatkan nilai bobot yang minimum. Nah, kemudian kalau soalnya memaksimumkan, nah sama seperti kasus transportasi atau transhipment kemarin ya. Kalau soalnya memaksimumkan, ya selama ini kan meminimumkan ya. Tapi kalau ditanya memaksimumkan ya tinggal diubah bobotnya yang sebelumnya positif jadi negatif, nah gitu aja ya. Kecuali M. M tuh jangan diubah negatif, tapi biarkan dia positif ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kita contoh ya. Ada contoh. Ada pria dan wanita gitu ya. Di sini ada tabel kebahagiaan. Sini kita lihat di tabelnya, pria satu dengan wanita satu ya.
memiliki tingkat kebahagiaan 11. Gitu ya. Ini pria 1 dengan wanita 2, tingkat kebahagiaannya 1. Nah, itu ya. Berantem atau gimana, ini nggak tahu. Gitu ya. Jadi, nah mana yang cocok? Nah, ini di sini. Pria 1, pria mana dengan wanita mana, kan gitu. Nah, yang ditanyakan di sini memaksimumkan jumlah total kebahagiaan, ya. Jadi bukan meminimumkan gitu ya, meminimumkan, tapi memaksimumkan dari totalnya. Nah, itu. Nah, solusinya tadi kita minimum apa, kita ubah ya bobotnya ini kan positif semua, jadi negatif semua gitu ya. Jadi ini 11 kita jadikan -11, 1 jadi -1, -5 jadi -5 dan semuanya itu ya. Nah, kemudian caranya sama itu ya, hitung lagi selisihnya ya. Misalnya baris 1, nilai yang paling kecil yang mana gitu ya, yang paling kecil kan -11 ya. Nah, hitung selisihnya -11 dikurangi -11 gitu ya. Jadi kan tambah ya, -11 tambah 11, 0 gitu ya, 0 seperti ini. Kemudian -1 dikurangi -11, 10 ya. Kemudian -5 dikurangi -11, 6 ya seperti ini. -8 dikurangi -11, 3 seterusnya sampai ketemu selisihnya. Jadi nggak ada selisih yang negatif gitu ya, semua positif. Kemudian yang B ini kan barisnya, sekarang yang C kolomnya gitu ya, kolomnya. Nah, karena kolom 1 0 ya sama ya, kolom 2 ada nolnya sama, kolom 4 ada nolnya ya pasti sama ya. Nah, kolom 3 yang nggak ada nolnya, di sini 1 berarti dikurangi ya. 6 kurang 1 5, 1 kurang 1 0, 5 kurang 1 4, 1 kurang 0, 1 kurang 1 ya 0, oke seperti itu. Oke, kemudian nah sini sudah optimal nih katanya ya di C. Nah, hasil kesimpulannya seperti ini. Jadi bisa kita cari yang bobotnya apa, nilai nolnya 1 ya. Kalau baris 1, nah nolnya ada 1 ya kita lingkarin gitu ya. Kemudian baris 2 itu nolnya ada 3 ya. Baris 3 nolnya ada 2, baris 4 nolnya ada 2. Yang sekarang kolom. Kolom 1 kan sudah dipilih ya tadi ya. Sini kolom 1 dari 3, kolom 2 ada 2, kolom 3 ada 2, kolom 4 ada 1. Nah, lingkarin gitu ya. Kemudian kita arsir seperti ini. Nah, sisa yang tidak diarsir ini, nah berhubung di sini nggak ada yang nolnya tunggal gitu ya. Jadi ada alternatif ini. Jadi pria 2 bisa dipasangkan dengan wanita 2, otomatis kan di sini pria 4 harus dengan wanita 3 gitu ya. Ya, kemudian pria atau alternatif yang lain, pria 2 dengan wanita 3 dipasangkan dengan pria 4 dengan wanita 2 ya. Total kebahagiaannya sama 42 ya. Jadi ini memaksimumkan. Kemudian yang masalah yang terakhir itu adalah masalah penjajah keliling atau traveling salesman problem. Nah, ini banyak sebenarnya judul-judul TA itu ya, kalau kalian mau angkat SP gitu ya. Nah, bisa sebagai judul TA gitu ya, traveling salesman problem. Di sini, masalah penjajah keliling gitu ya. Jadi kalau di penugasan ini aturannya dia tidak boleh kembali, jadi dia harus keliling di beberapa tempat ya, misalnya beberapa kota. Jadi dari kota awal itu dia nggak boleh kembali ke kota awalnya sebelum selesai mengelilingi kota-kota lainnya ya. Dan supaya dia nggak kembali ke kotanya lebih cepat gitu ya, maka kita beri dia di tabel awal itu nilainya M ya. Untuk CII gitu ya, atau misalnya C11, C22 gitu ya, C33, C44, supaya dia nggak, kembali ke kota
asalnya, ya. Seperti ini ya, jadi C11, C22, C33, C44, supaya dia nggak kembali. Kemudian selanjutnya di sini di TSP itu ada istilah tur dan subtur ya. Nah tadi kalau yang tur itu dia dari titik awal keliling dulu ke kota yang lain, baru kembali ke titik awal. Itu tur ya disebut tur. Di sini ada subtur ya, subtur. Nah, jadi ada subtur, ini ada subtur gitu ya. Nah, subtur ini dia kembali ke kota awal lebih cepat gitu ya. Jadi ada kemungkinan pasti dia tidak mengelilingi ya mengelilingi ya atau mendatangi kota yang lainnya dulu ya. Nah, subtur ini jadi dia misalnya setengah perjalanan dia sudah balik ke kota asal, kemudian dilanjut lagi dengan tur yang berbeda gitu ya, untuk menyelesaikan ya tugasnya keliling gitu ya. Nah, itu disebut subtur. Tapi kalau di masalah penugasan ya, subtur ini nggak kita ambil sebagai kesimpulan, tapi yang kita cari adalah yang bentuknya tur, yang dia tidak kembali ke titik awal sebelum menyelesaikan atau mendatangi titik-titik yang lainnya. Ya, jadi kita cari yang tur. Nah, itu kalau di penugasan. Di sini kita lihat contohnya. Misalnya di sini ada seorang salesman gitu ya. Ada hendak mengunjungi 4 kota berbeda, ada A, B, C, dan D. Nah, di gambar ini, di label garisnya itu merupakan waktu tempuh ya antar kotanya ya. Jadi satuannya jam. Jadi kota A ke kota B itu 4 jam, kota A ke D itu 2 jam dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita buat ini ya tabel awalnya gitu ya. Nah, jadi jangan lupa CII itu M semua ya. Nah, supaya dia nggak kembali ke kota asalnya lebih cepat. Kemudian yang lainnya 4 ini berarti kan A ke B itu berapa gitu ya. Nah, A ke B 4, A ke C 2 gitu ya. Nanti A ke D 2, nah 2. Nanti B ke A 4 ya. Jadi ya nggak ada panahnya ya, jadi bisa bolak-balik ya. Sama gitu ya, 4 jam. Mau ke A ke B atau B ke A ya sama. Jadi nggak bukan graf berpanah gitu ya. Kemudian selanjutnya sama caranya hitung selisih per barisnya gitu ya. Kemudian kolomnya itu. Di sini disebutkan tabel B ini sudah optimal gitu ya. Jadi apa? Karena barisnya ada 4 gitu ya. Jadi garisnya harus ada 4 gitu ya. Kita coba nih. Garisnya gimana? Ini tutup ini nolnya ya. Bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Nah, nolnya ada 4. Garisnya ada 4 ya. Sekarang tinggal ambil kesimpulan gitu ya. Sekarang kita cek nih, ada nggak yang nolnya tunggal gitu ya. Jadi baris A itu baris A, baris 1 ya gitu ya. Baris 1 nolnya 2, baris 2 2, baris 3 2, baris 4 2. Kolom 1 2, kolom 2 2, kolom 3 2, kolom 4 2. Nggak ada yang 1 gitu ya. Otomatis kan ini harus ada bentuknya pasti alternatif penyelesaian ya. Jadi bisa kalau dia pilih misalnya AC gitu ya, maka nah kalau kita arsir kan, nah kalau kita arsir kan ini ya, eee, kalau sudah pilih AC yang berarti B-nya ya BD gitu ya, BD. Nah seperti ini ya, coba kita lihat.
lihat hasilnya aja gitu ya. Coba kita hapus. Kalau sudah AC berarti ya BD gitu ya. Nah, kalau AC berarti BD. Tapi kalau kita pilih AD berarti BC gitu ya. Kalau pilih AD berarti BC. Nah, ini alternatif 3 dan 4. Kemudian, nah setelah itu kan habis nih ya, kolom C dan D kita arsir, AB-nya habis, tinggal yang ini. Nah, kalau pilih CA berarti DB gitu ya. Kalau pilih CA berarti DB. Kalau kita pilih CB berarti DA. Jadi kalau pilih CB berarti DA. Nah, sama juga seperti ini ya, CA, DB, kalau pilih CB, DA. Jadi karena berupa alternatif ya pasti totalnya sama gitu ya, sama-sama 6. Hanya saja di sini ada yang sifatnya tur dan subtur gitu ya. Sedangkan tadi di masalah penugasan yang seperti saya bilang, kita ambil yang turnya saja ya, untuk subtur kita tidak ambil. Karena dia kembali ke kota asalnya, ke kota awalnya lebih cepat ya, tanpa mengelilingi kota lainnya terlebih dahulu. Di sini kita lihat, jadi cara membuat ini ya, ACBDA ini, ya dari sini ya, A ke C gitu ya. Misalnya A ke C gitu ya, A ke C. Jadi A, nah dulu ya, A ke C, nah, C. Habis C itu kemana? Dilihat jalur yang lain ya. Nah, C itu dia ke B, nah berarti CB gitu ya. Kemudian setelah B dia kemana? Nah ini B dia ke D, dia ke D. Habis D dia ke A gitu ya. Ini dia ke ya seperti itu ya. Kalau ini misalnya A, dari A ke C itu ya. Jadi kita tulis A ke C. Dari C dia ke A gitu ya. Nah, kita tulis ACA itu ya sebenarnya. Kemudian ini kan sudah balik nih ke A ya. Padahal titik awalnya A. Cepat sekali. Belum mengunjungi kota B dan D ya. Kemudian lanjut lagi ada yang lain, tur yang lain B ke D gitu ya. B ke D. Nah, habis D ini dia kemana? D ke B, balik lagi gitu ya. Nah, cuma ngantar doang gitu ya. B ke D, kemudian balik lagi ke B. Gitu ya, itu subtur. Tapi karena kita mencari yang bentuknya tur gitu ya. Bentuknya tur, ya, maka kesimpulannya yang alternatif 2 dan 3 ya. Ya. Ini alternatif 2 dan 3 sebenarnya sama gitu ya. Hanya bolak-balik aja gitu ya. Jadi yang satu A ke C, A, C, B, D, A, kalau kita baca dari belakang sama seperti alternatif 3 gitu ya. A, D, A, D, B, C, A. Kan sebenarnya sama, bolak-balik saja. Kemudian selanjutnya, ini ya, jadi solusinya tadi ya alternatif 2 dan 3. Nah, contoh yang terakhir seperti ini, misalnya ada salesman, ya sama juga ya, cuma di sini 5 kota, ini bobotnya jaraknya ya, ini kilometer gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini tabel awal. Seperti biasa yang sama ya, C11, C22, C33, C44, C55, M ya nilainya. Yang B ini di sini nggak ditulis, nggak digambarkan hasil selisih baris dan kolomnya ya, langsung optimalnya saja. Yang B ini sudah optimal ya. Ini nah seperti biasa kita cari yang nilainya tunggal dulu ya. Nah, tunggal itu ketemu CD dan DC ya. Kalau kita buat kan dia ke C dulu, dari C ke D, habis D ke C. Nah, kembali lagi gitu ya. Otomatis kan bentuknya subtur ya. Karena dia belum mengunjungi A, B, dan E. Nah, tapi kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu. CD, DC.
Kemudian kalau pilih AB gitu ya, misalnya AB kan setelah diarsir ya, dan di sini nggak ada yang satu ya, baris A 2, baris B 2, baris E 2, kolom A 2, kolom B 2, kolom E 2. Itu berarti ada alternatif ya. Jawabannya bisa lebih dari satu. Misal kalau pilih AB gitu ya, berarti yang satunya AE gitu ya. Berarti kalau pilih AB, nah yang satunya AE gitu ya. Kalau pilih AB, kita arsir dulu sebenarnya. Pilih AB, arsir, arsir gitu ya. Sisa BEA dulu ya, sisa EA dulu. Nah, misalnya sini. Misalnya kalau kita pilih AB, kan kita arsir dulu ya. Arsir dulu, tutup ya. Nah, kan habis nih. Nah, sisa yang jumlahnya satu kan baris B masih 2 ya. Yang E baris E 1. Sisa EA. EA dulu ya kita pilih. Di EA dulu. Kita arsir, berarti BA-nya habis ya. Kecoret, bisa BE ya. Jadi EA dan BE. A dan B. Kita lihat EA dan BE. Nah, itu ya. Kalau pilih AE, nanti dia BA dan IB. Jumlah bobotnya sama. Gitu ya. Cuma di sini bentuknya subtur ya. Nah, karena subtur kita paksa supaya dia bentuknya tur ya. Kita akalin supaya dia nggak kembali ya. Tadi kan dari C ke D, kembali lagi ke C gitu ya. Nah, supaya dia nggak kembali, kita beri nilai yang di bagian DC dan CD-nya ya, M. Nah, kita pisahkan gitu ya. Jadi jangan digabungkan dua-duanya eh, di dalam satu tabel awal ya. Nah, kita pisahkan untuk subproblem 3 itu kita DC-nya kita M-kan. Untuk yang subproblem 2-nya itu CD-nya yang kita M-kan gitu ya. Jadi seperti ini ya, CD-nya yang kita M-kan untuk yang subproblem 2. Nanti yang subproblem 3 yang DC-nya yang di sini yang kita M-kan gitu ya. Yang di sini tetap ada nilainya seperti di awal. Kemudian ini ya. Ini langsung aja dilihat hasilnya. Di sini hasilnya ternyata masih subtur ya. Penyelesaian tunggal gitu ya. Tapi dia masih berbentuk subtur ya. Karena di sini bisa kita lihat ADCA, kemudian BEB gitu ya. Dari B kembali ke antar doang ke E, kembali lagi ke B gitu ya. Tanpa melewati yang lain. Seperti itu. Jadi itu subtur. Kemudian kita paksa lagi ya. Yang dipaksa tuh biasanya yang apa ya, yang jaraknya cuma ngantar doang ini ya, dekat ini ya. Dari B ke E atau E balik lagi ke B gitu ya. Nah, ini kita paksa itu yang ini ya. B ke E itu kita jadikan M, nanti subproblem 4. E ke B itu subproblem 5, nilainya M. Ya. Kemudian subproblem 3 tadi yang DC yang M, yang CD-nya masih sama seperti yang soal awal itu ya 11. Nah, hasilnya di sini ini masih subtur juga ACDA dan BEB. Nah, di sini yang di sub problem 3 kita misalkan juga nih. Misalnya B ke E-nya M dan E ke B-nya M juga. B ke E-nya sub problem 6, E ke B-nya sama dengan M itu di sub problem 7. Dan ini kesimpulannya seperti ini dulu untuk sementara. Nanti kan ada cabangnya lagi ya, tadi sub problem 4 dan 5 ya dari sub problem 2. Problem 4, ini langsung aja hasilnya berbentuk tur ya. Nah, tidak berbentuk subtur, berarti tur A, E, B, D, C, E. Nah, ada kemungkinan yang sub problem 4 ini sebagai hasil optimalnya ya.
jaraknya 67. Ya. Kemudian subproblem 5 kita lihat lagi. Ini hasilnya tur juga ya, A, D, C, B, E, A. Hanya saja total jaraknya 70 dan lebih kecil dari yang subproblem 4, 67. Ya. Kita simpulkan. Kan yang dicari kan bobot yang minimum ya. Ya. Kan kalau 5 ini lebih besar dari subproblem 4. Ya. Sementara kandidat penyelesaiannya di subproblem 4. Tapi kita uji juga ini subproblem 3 kan tadi kita cabangkan subproblem 6 dan subproblem 7. Ya. Yang ini 6, hasilnya ini ya tur ya, tapi bobotnya 70. Subproblem 7 hasilnya tur juga bobotnya 67, sama seperti subproblem 4. Nah, kalau kita simpulkan seperti ini, jadi subproblem 4 sama dengan subproblem 7 ya, sama-sama 67. Kalau kita lihat, ya alurnya bolak-balik juga tuh ya. A, E, B, D, C, A. Kalau kita baca balik dari belakang, A, C, sama seperti subproblem 7 ya. A, C, D, B, E, A. Ya. Oke, materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Slide-nya lumayan banyak ini. Ya, kalau ada masih bingung gitu ya, bisa ditanyakan. Ya, kalau nggak ada mungkin saya cukupkan sekian ya. Nanti silakan latihan ya. Ini kan banyak contoh soal aja ya di slide ini. Nanti bisa dicoba-coba ya. Coba-coba latihan, melatih mengingat supaya mengingat langkah-langkahnya ya. Tadi ya visible awal, kemudian uji optimalitasnya seperti apa, kemudian revisi tabelnya seperti apa, dan seterusnya. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.